Shalom teman-teman, sebelum mulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan renungan sejenak. Sebelum mulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberikan kesehatan. Sebentar hamba-Mu ini akan membawakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang hamba-Mu bawa ini dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tema renungan pada pagi hari ini yaitu dipelihara dalam kekuatan Allah. Untuk bacaan pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima yang berbunyi pengharapan iman dan kasih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, sebagai seorang anak, tak ada yang lebih menenangkan hati kecuali kita memahami bahwa ada orang tua yang sanggup memelihara kehidupan keluarga. Adanya keyakinan bahwa jerih lelah orang tua juga akan tersalurkan untuk pemenuhan kebutuhan. Tentu akan mengurangi beban psikologi sehingga anak dapat berfokus untuk menyiapkan masa depannya dengan menuntut ilmu atau bekerja ketika sudah tiba waktunya mencari nafkah. Bagaimanakah dengan pemeliharaan dari Allah yang berlaku bagi orang-orang percaya? Nah, ketika Petrus menuliskan tentang pemeliharaan dalam kekuatan Allah, kebenaran itu tak hanya dalam urusan keselamatan jiwa dan iman kepada Kristus sampai akhir zaman, tetapi menyangkut pula soal pemeliharaan dalam kehidupan keseharian. Kalau seorang percaya meyakini dirinya dipelihara dalam kekuatan Allah, seharusnya tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Topangan tangan kasih Allah akan memampukan kita untuk setia dalam iman kepada Kristus sampai akhir hayat. Kita pun dapat lebih tenang dalam menjalani hidup karena pemeliharaan Allah melampaui apapun yang sanggup kita upayakan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Sama seperti ketenangan yang dirasakan seorang anak karena pemeliharaan orang tuanya. Maka, sebagai orang yang percaya, seharusnya kita pun dapat menjalani hidup dengan tenang karena janji pemeliharaannya atas kita. Pribadi yang tak pernah terlelap, pemilik kekuatan tanpa batas, dan pribadi yang tak pernah kehabisan cara untuk menolong dan memberkati umatnya. Sebelum kita mengakhiri firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang begitu mulia, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-firman yang telah disampaikan ini dapat menjadi petunjuk kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar dapat terus rindu untuk mendengar firman-Mu di kemudian hari. Berkatilah juga aktivitas kami pada pagi hari ini, kiranya aktivitas yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.